Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran PKN. Kali ini pelajaran PKN ini di kelas 2 atau kelas 8 MTS atau SMP semester 1 atau ganjil. Nah, materi kita kali ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pertama ada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsensus nasional, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk indikatornya yaitu pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kelima, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan indikator selanjutnya menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan selanjutnya ada lagi menunjukkan keterampilan menanya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan selanjutnya menyusun laporan hasil telaah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyusun gagasan tentang upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada menyajikan laporan hasil telaah dan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar-dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itulah indikator untuk materi kita kali ini. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kelima, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keenam, menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya ada menunjukkan keterampilan menanya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada menyusun laporan hasil telaah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam
kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun gagasan tentang upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan laporan hasil telaah dan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itulah tadi beberapa hal yang harus kita ketahui. Itu pertama tadi ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk materi kedudukan dan fungsi Pancasila ini adalah materi pertama awal kita masuk di semester 1. Nah, sekarang apalagi Pancasila lagi hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat, menjadi isu hangat di dalam kehidupan bernegara kita di saat sekarang ini. Nah, untuk itu penting sekali kita mempelajari atau memahami apa itu Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini kita sebagai warga negara kita wajib tahu dan harus tahu apa itu Pancasila, arti dan fungsinya. Baik, kita langsung aja masuk ke materi kita, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini ada arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila muncul pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau 5 dasar. Nah, berikut ada menurut para ahli. Itu pertama ada Insinyur Soekarno, beliau adalah presiden pertama kita. Beliau berpendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, menurut Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin beliau ini berasal dari Sumatera Barat. Beliau berpendapat bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, yang terakhir ada dari Profesor Dr. Hanus Noto Nagoro SH. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Nah, yang kedua ada kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran sehingga tak ada satupun kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada pun kedudukan Pancasila sebagai berikut. Pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara.
merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Terus selanjutnya, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pikiran pokok. Selanjutnya, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara negara, pelaksana pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Yang bagian B, kedudukan Pancasila. Yang B, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang C, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. D, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. E, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. F, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Baik, yang nomor 3 ada fungsi Pancasila. Nah, kita harus tahu apa itu fungsi Pancasila. Yuk kita lanjut. Pancasila mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu fungsi sebagai ideologi nasional dan fungsi sebagai dasar negara. Yang bagian A adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, Pancasila ideologi negara. Dan yang ketiga, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbaik. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikut ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila-sila Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yaitu pertama ada fungsi sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini fungsinya yaitu kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di Indonesia. Negara Indonesia memberi hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. Selanjutnya, fungsi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak sewenang-wenang memperlakukan sesama manusia. Negara menjamin hak dan perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia. Negara menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, di sini ada fungsi sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu fungsinya perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara mengatasi segala perbedaan serta pengakuan negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang selanjutnya ada fungsi sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu fungsinya menerapkan kedaulatan dalam negara Indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan dalam negara Indonesia. Baru pemungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jaminan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan atas asas konstitusi dan tidak bersifat absolut. Di sini ada fungsi sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Yang kedua, negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Yang ketiga, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Yang keempat, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal. Nah, saya akan mereview kembali pembahasan materi kita tadi, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama tadi ada arti dan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di situ ada pengertian Pancasila. Nah, terus ada lagi pengertian Pancasila menurut para ahli seperti Insinyur Soekarno, itu presiden pertama kita. Yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Profesor Dr. Anus Noto Nagaro SH. Dan yang kedua ada kedudukan Pancasila. Nah, Pancasila pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi bangsa negara, dan yang keempat Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, fungsi Pancasila. Apa itu fungsi Pancasila? Nah, di sini pertama ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, di dalam dasar negara ada fungsi sila-sila yang 5 itu. Ada fungsi sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang beragama. Nah, yang kedua, fungsi sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama manusia atau sesama negara, sesama bangsa Indonesia, dan kita harus memperlukan kita sama dalam perlakuan hukum dan tidak semena-mena atau tidak melakukan diskriminasi dalam hukum atau diskriminasi dalam kehidupan. Dan yang ketiga ada sila persatuan, yaitu kita menganjurkan untuk bersatu, apalagi negara kita adalah negara yang bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dan yang sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan. Nah, negara kita itu negara demokrasi. Jadi apapun permasalahannya kita harus mengambil keputusannya berdasarkan musyawarah atau pemilihan pemungutan suara. Nah, tidak boleh kita diktator atau sekendak hati kita. Dan yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu sudah jelas-jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi sila kelima ini adalah seluruh rakyat Indonesia harus adil, ya, adil dan merata. Salah satunya contohnya negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal. Semuanya harus dapat adil, tidak memandang miskin atau kaya. Itulah review daripada materi kita tadi. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun dalam pandemi COVID-19 atau Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.